Dengan diblokirnya rekening Botok, itu malah membesarkan masalah. Oh iya, memang dibuat besar. Kan targetnya memang dibuat besar. Iki apa polisi Nah, ini? iya, Kan mesti polisi ngerti. Kita jadi tanda tanya lagi toh, tujuannya apa dibesarkan kan? Iya. Siapa yang membesarkan? Kan Ya gitu, iya. itu. Tidak bisa kita lepaskan peristiwa Budiari dengan peristiwa ini. Iya. Selain demonstran benar, ada juga relawan-relawan. Kita lihat kan. Iya, Terus iya, yang menentang demonstran itu kan juga didesain. Budiari sama Jokowi ini harusnya di mana ini ya? Ya dipanggil lah minimal. Ini makar ini. Ada rencana makar kok. Nggak cukup dong minta maaf. Nggak cukup. Perwakilan. Saya sebagai rakyat tersinggung dong. Oh, wakil saya ternyata cuma gitu, sowan-sowan begitu. Aduh, gimana coba? Rakyat dengan wakil rakyat tinggi mana? Rakyat. Nah, rakyat yang harus mengambil marwahnya. Ini wakil-wakil gombal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pejuang obor rakyat di seluruh dunia, ini hari-hari ini Indonesia mulai menghangat. Bukan suam-suam kuku lagi, ini beberapa derajat di atas suam-suam kuku. Kita mendengar bahwa akan banyak bis berdatangan menuju ibu kota. Wah, ya nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi yang lebih menarik, wah itu ada kaitannya sepertinya. Tiba-tiba Ketua Umum Projo ini relawan Jokowi garis keras, Budiari, bekas ada orang yang menyebutnya Menteri Judol, tapi saya kok nggak tahu, saya nggak punya buktinya ya kan. Itu tiba-tiba menyebut jangan-jangan Prabowo itu tidak sampai 5 tahun. Tidak sampai 2029. Dan yang menariknya, Budiari itu mengatakan bahwa Prabowo kemungkinan bisa jadi tidak sampai 2029. Di sebelahnya ada Joko Widodo. Wah, ini fenomena alam menarik ini. Lebih hot dari letusan Gunung Merapi, ya kan. Nah, untuk membahas semua fenomena alam Indonesia saat ini sudah hadir di markas besar Obor Rakyat. Ini kawan kita, orang yang luar biasa, gagah berani, Pak Dr. Zulkifli S. Ekomei. Matur suwun, Cak Zulkifli. Terima kasih. Kawan-kawan, saya minta maaf karena Cak Jul ini orang Surabaya kan. Aku melok-melok Surabayaan biasanya. Gak apa-apa ya. Cak Jul, iki ya apa ya? Ini situasi ini kelihatannya memanas ini. Sampai punya analisa seperti apa? Terutama ini pertama Budiari dulu nih. Budiari ini kan wah die hardnya Jokowi. Ya, pertama pertemuan itu saya pikir pasti didesain. Tidak doorstop ya. Istilahnya kalau wartawan nyekat orang itu kan spontanitas. Tapi ini didesain. Ada tempat duduk, ini Jokowi. Saya tidak nyebut Jokowi Dodo karena Jokowi Dodo itu ada, tapi bukan dia itu kan. Jokowi sebelahnya Budiari, ada orang lain di depannya pasti relawan-relawan karena ada tanya jawab gitu kan. Mana siap? Wah, artinya itu ada hal yang disiapkan. Ya, yang menarik saya adalah istilah relawan. Relawan itu dulu dikenal ketika seseorang ikut pilpres untuk memenangkan calon ini dibuatlah relawan. Gitu. Tapi setelah dia jadi relawannya tidak dibubarkan. Nah ini sudah tidak jadi, relawannya dipakai lagi terus. Berarti mau maju lagi? Iya, berarti ini ambisi menurut saya ada ambisi kekuasaan. Gitu. Seharusnya ya memang saya sudah bilang beberapa kali, sudahlah berhenti aja, jangan buat gaduh ini. Bangsa ini perlu pemimpin untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Kita tertinggal jauh dengan bangsa-bangsa lain. Ya kan? Karena ada negara yang beda berapa hari kemerdekaannya sekarang maju pesat. Iya. Gitu. Dan yang saya sayangkan adalah kenapa Jokowi membiarkan perkataan-perkataan seperti itu. Nah, ternyata saya ada informasi. Ya, menarik ini perlu juga diklarifikasi informasi bahwa sebetulnya antara Jokowi dan Prabowo itu terikat perjanjian. Ya, bahkan ada yang ngomong sama saya lihat sendiri ya katanya. Tapi tadinya samar-samar saya dengar, tapi saya ketemu dengan yang melihat sendiri perjanjian bahwa
Prabowo 2 tahun aja lah jadi presiden. Setelah itu dilanjutkan. Informasi ini dari seorang jenderal bintang 2. Ya, pokoknya ada informasi lah. Sampai lebih tahu dari saya. Iya, dari seorang jenderal. Kita nggak sebut namanya, Cak, ya kan? Yang melihat perjanjian itu. Ya, dia bilang 2 tahun. 2 tahun. Tapi ada indikasi Jokowi ini khawatir. Orang itu kalau biasa berbuat jahat misalnya gitu, curiga terus sama orang. Jangan-jangan kamu berbuat jahat ke aku. Itu sudah fenomena alam itu. Misalnya saya suka bohong. Saya ketemu sampean, saya sudah punya, jangan-jangan dia bohongin saya ini. Kayak gitu. Nah, karena dia suka belenjani itu apa ya, mengingkari janji. Ciri-ciri itu ada di Jokowi. Suka mengingkari janji, suka berbohong. Itu dia khawatir. Apalagi ada yang ngomong, Prabowo ini bahaya loh. Dia bisa mengingkari perjanjian ini. Maka dia lakukanlah langkah-langkah untuk menekan Prabowo. Ya hati-hati loh, kamu jangan mengingkari. Tetap kamu akan 2 tahun. Gitu kira-kira ya, dengan informasi saya tadi. Ya, ini perlu kita hati-hati. Saya menyesalkan terus terang. Seolah-olah negara ini milik mereka berdua. Nah, itu yang saya nggak terima. Terus terang saya nggak terima, gitu loh. Dan ini terjadi karena sistem Undang-Undang Dasar yang baru. Saya sebut Undang-Undang Dasar yang baru itu dengan adanya pemilihan presiden langsung, ini akibatnya, gitu loh. Karena para pendiri itu sudah sepakat dulu. Kita pakai sistem apa? Presidensial seperti di Amerika atau parlementer seperti di Eropa. Sepakat kita pakai sistem sendiri. Sistem Indonesia, sistem MPR. Maka pemilihan presiden itu di MPR. Kenapa? Urutannya MPR itu menetapkan Undang-Undang Dasar. Misalkan ada perubahan, ada penyempurnaan, langsung ditetapkan oleh MPR. Setelah itu menetapkan GBHN sebagai landasan operasional. Satu negara itu ada garis-garis besar haluan negara. Terus menunjuk mandataris untuk menjalankan GBHN. Ini dirubah total. Gitu loh. Sehingga dibuat pemilihan presiden langsung. Katanya ini lebih demokratis karena rakyat memilih langsung. Bohong itu. Ini pilihannya partai kok. Partai yang ada di pasal 6 yang diusulkan oleh partai dan gabungan partai. Dan atau gabungan partai. Rakyat itu cuma dipaksa. Wes pilih ini. Kalau enggak A ya B. Kan itu. Oke. Sebelum ke sana, Cak. Jadi, Cak Jul mendapatkan informasi dari seorang kawan, seorang perwira militer, katakanlah begitu, bahwa dia melihat ada perjanjian antara Prabowo dan Jokowi, bahwa masa tugas Prabowo hanya 2 tahun. Setelah itu, dia itu otomatis kan aturannya diganti oleh wakil presiden. Dia akan mundur atau apa rencananya? Banyak faktor, cara itu banyak. Karena menurut perjanjian itu ya apa? Ya pokoknya harus mundur. Harus mundur. Kan alasannya banyak bisa dibuat aja alasan ini kan. Jangankan cuma alasan. Ya aturannya direkayasa kok. Untuk meloloskan Gibran ini kan juga melanggar, banyak pelanggaran. Iya. Apa buktinya? Buktinya MK apa itu? Keputusan MK 90. Itu kan dianggap melanggar kode etik. Iya, itu melanggar kode etik. Kode etik. Iya, melanggar kode. Sanksinya apa? Ya cuma diskors. Gitu, masuk lagi jadi anggota. Artinya ini sudah tidak benar kan? Pengakuan bahwa ini tidak benar. Iya, melanggar kode etik. Sudah terjadi kok. Nah itu sudah terjadi, salah diteruskan. Iya. Sudah tahu salah, kesasar diteruskan. Sama dengan Undang-Undang Dasar 2002 itu sudah nyasar. Iya. Masih diteruskan gitu loh. Yang saya prihatin itu di situ. Nah ini kembali ke perjanjian tadi, Cak, bahwa kemudian Jokowi menganggap Prabowo tidak akan mengikuti perjanjian yang sudah mereka buat. Iya, makanya dia Prabowo jalan terus sampai 2029. Ada indikasi untuk ditekan lah. Saya bisa melakukan banyak hal loh. Itu loh. Termasuk yang besok terjadi itu, saya tidak menuduh bahwa ini demo ini didesain oleh Jokowi. Tapi dia bisa juga dia memanfaatkan. Buktinya apa? Itu tadi, wawancara Budi Ari ke relawannya itu, kok dilakukan menjelang demo besar ini. Iya. Itu kan kita mesti membuat rangkaian. Ini ada apa ini orang ini, gitu. Dan Jokowi pura-pura tidak bersalah, gitu kan. Setelah itu kalau ada permintaan maaf, dia bilang, oh itu kan bukan saya yang ngomong. Bisa saja itu cara Jokowi itu punya kebiasaan begitu, toh ngingkari apa yang pernah terjadi. Itu kita sudah hafal lah. Tapi
buat pihak Prabowo ini harus hati-hati betul menyikapi ini. Ini bisa dianggap ada rencana makar loh. Kalau tidak ada tindakan, dulu itu kan dia dituduh bandar judol dan lain-lain, dibiarkan. Budi Ari. Ya, dibiarkan. Tapi ini lebih tinggi derajatnya. Makar. Makar, rencana makar. Harus ditindak, tidak bisa enggak. Gitu. Kalau ini dibiarkan, berarti memang ini negara ini sudah memble. Iyalah, sudah aturan-aturan sudah nggak ada semua. Jadi kalau rakyat besok itu datang ke Jakarta, saya tidak tahu mereka murni atau tidak murni itu bukan urusan saya. Kenapa itu terjadi? Karena saluran aspirasi itu tidak berjalan. Mereka cari saluran sendiri. Kalau targetnya DPR, ya wajar karena DPR selama ini cuma jadi stempel daripada eksekutif. Iya. Gitu. Jadi itu saya tapi yang menarik lagi, saya itu dari tanda tanya itu membuat saya harus mencari tahu. Gitu. Pertama tentang undang-undang perampasan aset. Ini isu elit loh. Iya. Bahkan saya menghadiri ujian tertutup seorang doktor yang disertasinya tentang undang-undang perampasan aset di Universitas Erlangga. Bayangin. Berarti ini isu-isu sampai di akademis loh. Doktor. Disertasinya soal perampasan aset. Tiba-tiba rakyat dari bawah ini datang berbondong-bondong ke Jakarta ngejar undang-undang perampasan aset. Tanda tanya buat saya. Ya, pasti gitu ada loh. yang menggerakkan. Iya, tanda tanya. Saya tidak menuduh menggerakkan, tapi tanda tanya. Ya, gitu. walaupun boleh, tapi pasti ada yang mendrive lah. Iya, Walaupun jadi, boleh-boleh aja. iya, Boleh. Iya. Kalau isunya itu langsung berhubungan dengan rakyat, misalnya harga-harga bahan pokok mahal, terus tarif listrik naik, nah itu saya tidak perlu tanda tanya, wajar loh rakyat menuntut haknya kok. Pajak naik, wajar. Ini undang-undang perampasan aset, ini isu elit loh. Iya. Gitu. Ini logika saya loh ya. Iya. Bisa saja saya beda dengan orang lain, silakan aja, nggak ada masalah. Iya. Jadi kita sih, ini soal Pati nih ya, Cak Jul ya. Iya. Pati itu kan pernah demo besar karena kenaikan PBB yang 250%. Wajar kan? Masuk akal. Masuk akal. Wah, aku agak susah dinaikin PBB. Masuk akal. Kok ya aku zaman londo iki dijajah. Iya, masuk akal itu. Itu spontanitas. Ya, tapi walaupun boleh-boleh aja ya. Iya, Wajar kalau kita bertanya-tanya. Nah, tapi kan di dunia ini, dunia telik sandi itu, kalau ini kan jadi catatan-catatan. Oh, berarti Pati lebih gampang. Sumbu pendek. Misalnya gitu. Pati digerakkan kan gitu. Atau Pati diajak bergerak. Kan nggak ngerti kita. Bergerak sendiri, diajak bergerak, atau digerakkan kan. Sama ini, Cak. Kalau saya kan juga yang mengerti lapangan lah. Bagaimana menciptakan crowd, ya kan, menarik massa. Saya ngerti lah. Ya. Kalau massa digerakkan dari Pati, itu memang punya daya multiplier effect. Sampai Jakarta ya. Iya. Ketimbang misal menggerakkan massa dari Bekasi. Bandung. Iya. Nggak dari Bekasi lah. Iya. Kan dekat kan? Dekat. Atau Tangerang. Itu implikasi ininya nggak ada. Crowd-nya nggak dapet. Nggak dapet. Jadi kalau saya sebagai otaknya gitu, saya cari tuh Pati atau Jogja atau Wonogiri atau Boyolali gitu ya kan? Iya. Ya, tapi saya bukan mengurangi rasa hormat kepada kawan-kawan saudara-saudara dari Pati ya. Tetap kalau saya pribadi berpendapat bahwa berdemonstrasi, menyampaikan pendapat adalah hak. Iya. Dan saya menghormati juga tentang pilihan tema. Iya. Itu sepenuhnya hak saudara-saudara kita dari Pati. Tapi saya punya juga pendapat bisa jadi ini ada kepentingan-kepentingan lain yang menunggangi. Walaupun itu juga boleh. Ya boleh. Demo ditunggangin nggak apa-apa juga. Saling menunggangi itu nggak apa-apa. Asal masalahnya kan cuma dua. Yang berdemonstrasi sadar ditunggangi atau nggak sadar. Iya. Kalau sadar juga nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa juga. Kita nggak boleh alergi sebetulnya. Kita kan ada punya cerita tentang multiplier effect itu. Dulu waktu 98, karena itu pasti digerakkan oleh kekuatan dari luar. NDI dalam hal ini. Ada koalisi Ornop untuk konstitusi baru. Ya, karena memang ada niat untuk mengganti konstitusi kita. Harus ada gerakan mahasiswa. Mahasiswa yang sudah ada, nggak tahu ini. Ini isu elit. Dibuatlah organisasi kemahasiswaan. Namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Turun ke Jalan. Sekarang mana? Nggak ada orang-orangnya masuk ke partai politik yang juga sudah disiapkan.
Ya, ini kan desain-desain yang kita mesti harus jeli. Jadi bangsa ini jangan reaksi. Fahri Hamzah itu kan kami waktu itu ya. Iya, kan itu kan. Sekarang Fahri Hamzah nggak pernah demo lagi. Lah ya kan sudah, itu kan targetnya cuma itu. Kan sudah jadi wakil menteri. Coba aja diajak dia bicara tentang konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Nggak akan mau. Karena dia tugasnya waktu itu ngawal Undang-Undang Dasar baru. Kenapa? Ketua MPR pertama itu dari Partai Amanat Nasional. Ini partai yang dibangun di situ. Pak Amin. Terus, nah, ketua kedua dari Partai Keadilan, Hidayat Nur Wahid. Iya. Ini kan desain. Kita jangan percaya pemilu ini akan yang manu ini, pilihan rakyat ini, yang menang ini. Enggak, semua didesain. Tapi ya, soal Fahri Hamzah tadi ya, ini agak melipir sedikit ya. Cak dokter ya. Wah, aku nganyel aku. Muangkel aku karo Fahri Hamzah. Biyen kok iya demo ya kan. Wah, ini di zaman rejim Jokowi juga dia kritis lah. Ya nggak apa-apa, Pi. Saiki kok karo wong keng kritis. Ya namanya aktor itu tergantung skenario. Gitu loh. Tapi kalau pejuang itu asli pejuang, dia betul konsisten. Kita bisa lihat kok track record orang per orang itu. Kok dia menganggap orang yang berdemonstrasi itu tidak memahami demokrasi. Itu Fahri Hamzah ngawur itu. Mentang-mentang udah jadi wakil menteri dan sudah jadi komisaris, boleh Anda jadi wakil menteri, ya, itu jadi komisaris, boleh. Tapi Anda jangan merasa paling pinter soal demokrasi. Itu mencela-menceli. Dan kita itu sebetulnya konsep kita tidak mengenal demokrasi. Musyawarah untuk mufakat, seperti sila keempat. Ya, musyawarah untuk mufakat. Cuma waktu Bung Karno pidato di PBB, tidak ada terjemahan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa terjemahan bahasa Inggrisnya? Demokrasi. Cuman gitu doang. Kalau ketuhanan nama Isa, believe in God. Bisa. Kemanusiaan, humanity, bisa. Mirip ya. Iya. Tapi ada versi Jawanya itu, Cak Jul. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah pernah dengar versi Jawanya? Apa? Versi Surabaya nih. Gusti Allah ora ono koncone. Gusti Allah ora ono koncone. Ya, nah, itu kembali ke soal demo ini ya. Saya atau Obor Rakyat lah, ini pendapat Obor Rakyat secara resmi bahwa Obor Rakyat sangat menghormati kebebasan orang untuk berdemonstrasi. Saya menghormati. Ya. Kalau perlu Aqua Obor Rakyat kirim, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan justru saya ini aneh, kok pemimpinnya itu kan Mas Boto ya, nama panggilannya. Kok di rekeningnya diblokir karo polisi? Itu nggak bener. Ada hati-hati loh ya. Menurut saya nggak bener. Hati-hati. Yang memblokir ini kan sebetulnya antara polisi dan bank itu ada rahasia bank loh. Untuk memblokir itu mesti ada aturannya. Iya, nggak bisa ini melanggar iki polisi. Ya, bisa dianggap melanggar, bisa bagian dari skenario untuk menimbulkan kegaduhan. Bisa saja. Karena apa? Saya melihat hal yang berbeda di luar kasus pemblokiran. Nanti saya kirim videonya. Bagaimana calon demonstran yang akan nyerbu DPR itu melihat-lihat DPR. Wah, pagarnya tinggi ya. Dan itu dilepas begitu saja. Karo polisi. Polisi, ada polisinya kok saya lihat. Dilepas. Padahal kalau tahu bahwa besok ini yang akan berdemo, harusnya sudah dicegah. Nggak boleh. Area berapa disterilkan. Jadi pertanyaan demi pertanyaan itulah yang kita harus cerdas. Jangan sampai rakyat ini jadi korban. Gitu loh. Itu yang saya maksud. Iya. Gitu. Nggak, maksudnya gini loh, Cak. Dengan diblokirnya rekening Boto, itu malah membesarkan masalah. Oh iya, memang dibuat besar. Kan targetnya memang dibuat besar. Iki apa polisi ini? Iya, kan mesti polisi ngerti. Kalau diblokir, pasti kan Mas Boto pasti teriak. Jadi dia akan dianggap oleh rakyat terzolimi oleh penguasa. Padahal itu saya kok nggak yakin ya bahwa Prabowo mau memblokir. Ini kan kerjaan polisi aja sebetulnya. Iya, dan saya yakin dia juga tahu aturan itu. Gak boleh ini skenario bisa dua itu tadi. Memang untuk mencegah, tapi untuk membesarkan. Untuk membesarkan. Nah itu, kita mesti jeli. Lihat situasi ini mesti jeli. Gitu loh. Iya. Kalau itu spontanitas, nggak ada demo diumumkan tanggalnya itu. Kalau spontanitas, nggak ada dipersiapkan. Nggak ada. Kalau rakyat bergerak beneran,
spontan itu. Just, gitu. Nah, kan rame juga, Cak, di medsos. Tapi saya terus terang, aku durung iso memverifikasi soal polisi yang mencegat bis. Jadi apakah itu benar atau itu hoax, aku gak ngerti. Tapi kalau itu benar, dicegat orang, itu juga bagian dari upaya membesarkan. Iya memang. Kalau bis itu dicegat-cegat, malah besar. Wis ta. Wis Ya. teori ngono. Dan ini kita jadi tanda tanya lagi toh, tujuannya apa dibesarkan kan Iya. gitu. Siapa yang membesarkan Loh, kan ya gitu. iya. Iya itu. Makanya tidak bisa kita lepaskan peristiwa Budiari dengan peristiwa ini. Ini bagian dari skenario yang bisa saja memang dia yang membuat skenario ini atau dia memanfaatkan skenario, saya tidak tahu. Tapi tidak bisa dilepas ini. Gitu loh. Bahwa ini akan ada momentum, ya toh. Nah, tujuannya apa? Ya mereka yang lebih tahu lah. Tapi saya menghimbau, sudahlah, jangan model-model begini. Bangsa ini perlu membangun. Gitu loh. Itu yang jadi concern saya. Iya. Jangan kita terus-terusan begini. Pemilu masih 3 tahun lagi. Baru 2 tahun sudah ngomong perebutan kekuasaan. Kan nggak bisa. Inilah akibat dari Undang-Undang Dasar yang baru. Isinya cuma perebutan kekuasaan, gantian berkuasa. Emang negara ini cuma milik mereka? Enggak dong. Kita juga punya hak. Yang saya khawatir, orang-orang yang informal leader, yang banyak ini selama ini, memendam rasa, sampai tidak kuat menahan diri, itu yang saya khawatirkan. Gitu. Iya. Nah ini, sampean ada ini nggak, Cak? Ada saran ini Budi Ari sama Jokowi ini harusnya gimana ini ya? Ya dipanggil lah minimal. Ini makar ini. Ada rencana makar kok. Nggak cukup cok minta maaf. Nggak cukup. Gitu loh. Udah disepakati aturannya 5 tahun. Dia mau Iya. Ini kan nggak bisa. Itu bisa diindikasikan ada rencana makar. Jangan dibiarkan. Gitu loh. Iya. Kalau yang kemarin-kemarin dia dituduh apa cuma diganti. Ini orang selalu buat masalah. Dan dia menurut saya agak menantang ya. Dan saya siap menanggung konsekuensinya. Ya itu kan dia tahu. Dia menantang itu karena dia tahu di belakangnya dia siapa. Kan dia tahu. Dia tidak akan diapa-apain. Kan dia sudah punya apa istilah jurisprudensi. Sudah punya apa pengalaman. Bahwa dia pun yang sudah dituduh jeragan judul bebas kok. Ya dia tenang aja. Saya nggak akan diapa-apain. Dia pasti nggak dia diapa-apain. Oh iya. Nah, siapa? Kalau menurut saya sih kalau soal makar kita boleh berbeda pendapat ya, Cak. Ya. Kalau saya kira agak susah untuk dikenai pasal makar. Tapi kalau yang judi online itu banyak ada kesaksian-kesaksian di ruang sidang kalau nggak salah. Iya betul itu. Itu lebih dahsyat menurut saya. Dan kalau bicara kesaksian di sidang, berapa banyak terdakwa ya yang mengaku di persidangan, termasuk Ketua Golkar dulu Setia Novanto, yang setor ke Jokowi, ya kan? Ini kan apa fakta-fakta persidangan yang harusnya di follow up. Katanya negara hukum, sudah ada fakta persidangan, dia bebas sekarang dengan enaknya memanfaatkan uang-uangnya untuk melakukan banyak kegiatan loh. Itu ini buat saya ini sumber malapetakannya. Tapi saya senang ini loh bukti orang yang dipilih dengan Undang-Undang Dasar baru, Undang-Undang Dasar 2002, Undang-Undang Dasar 45 palsu, ya kayak ini modelnya. Saya senang, ini loh buktinya. Kalian toh yang membuat Undang-Undang Dasar yang mengakibatkan orang seperti ini bisa terpilih. Kan gitu. Iya. Itu nanti tema sendiri itu. Iya, tapi seneng itu bukan berarti saya Iya. ini cuma membuktikan bahwa selama ini salah kita sudah gitu. Iya. Itu nanti kita nanti tetap akan masuk ke tema itu. Nah, ini kan besok ada kemungkinan 27 Agustus itu demonya ya saya tidak bisa memastikan ya, tapi saya kira cukup besar. Nah, kalau melihat rekening Mas Botok diblokir dan itu saya yakin malah membesarkan masalah. Kok saya tuh khawatir besok itu ada jatuh korban. Menurut analisa Pak Dr. Zulkifli ya apa ini? Jadi yang membuat rusuh itu ada alasan aparat bertindak, itu yang membuat rusuh aparat juga.
Gitu loh. Makanya yang demonstran, yang benar-benar demonstran, yang memang pengen berjuang, hati-hati dengan provokasi. Gitu loh. Yang paling gampang kan aturan waktu. Jam 6 harus bubar. Iya, iya, iya. Di situ sebuah titik lemahnya itu. Dengan Krusial, aturan ya? itu lebih dari sini aparat bertindak. Gitu. Iya, Sudah iya. jam-jam itu jam-jam lapar, jam Rawan ya. itu rawan gitu loh. Saya nggak tahu skenario apa yang akan dimainkan. Apakah ini memang dibuat rusuh, gitu, untuk menekan yang tadi saya indikasikan ada hubungan dengan perjanjian itu, saya nggak tahu. Iya, iya, Ya. iya, iya. Tapi kan saya ini terus terang ya agak prihatin dengan kalangan intelijen, gitu loh. Intelijen itu dibangun untuk negara loh, bukan untuk kepentingan kelompok. Ya kan? Kalau ada hal-hal yang membahayakan kelangsungan bernegara, harusnya mereka sudah melakukan tindakan-tindakan. Gitu. Bukan memata-matai rakyatnya sendiri, misalnya satu contoh. Yang melakukan menyampaikan kebenaran dikriminalisasi misalnya. Ini kan apa ya? Sudahlah, kita harus balik lah. Kita jadi bangsa yang benar gitu loh. Itu harapan saya. Terus terang saya sedih dan lihat kejadian-kejadian begini, lihat Budi Ari ngomong Jokowi dengan tenangnya di sebelahnya. Loh, kamu itu mau ngapain sih? Itu loh. Karena sebelumnya udah ada indikasi dia mau minta 3 periode gagal. Sekarang masang anaknya, semua aturan dibuat supaya anaknya jadi. Terus saya dengar lagi tadi itu ada perjanjian supaya anaknya segera naik. Nggak sampai 2029. Kan itu tadi. Itu kan inti dari omongan Budi Ari itu. Emang ada figur lain yang disiapkan? Nggak ada. Figurnya ya Gibran, siapa lagi? Iya, iya, iya. Berarti saya juga pernah mendengar kalau tidak salah ada seorang pengamat politik, Koni, Bu Koni. Iya. Kalau nggak salah pernah juga bilang Iya ngomong, 2,5 tahun. bahwa Prabowo itu hanya disetting menjadi presiden 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, berarti informasi Cak Jul ini sama dengan informasi Ibu Koni ya. Saya kan mendengar informasi, saya terus terang cari tahu. Nggih. Saya selalu begitu. Saya tidak langsung ada orang menyampaikan informasi, saya percaya. Saya cari tahu. Investigasi lah. Investigasi. Dan akhirnya saya ketemu, oh ya ternyata benar ada orang yang melihat. Gitu loh. Perjanjian itu ditandatangani. Wah, itu tidak sampai sedetail itu, tapi ada perjanjian itu. Gitu loh. Kata orang itu loh ya, bukan kata saya. Iya, iya, Ya, iya. karena saya hubungan cukup dekat, saya kira orang itu juga tidak mungkin ngarang. Saya yakin dia nggak ngarang. Tapi saya tidak tahu. Dia perwira tinggi. Iya, saya tidak tahu. Karena dulu ada yang ngomong, bapak saya kan memang, ya meskipun pangkatnya nggak tinggi, memang dia intel gitu kan. Suka ngomong, kamu hati-hati kalau sama orang intel, harus sudah kayak saudara hubungannya. Jadi kamu percaya. Soalnya orang intel itu, bapakku sendiri loh, sebagai orang intel ngomong, ya dari 10 perkataannya itu 11 bohong loh. Itu katanya. Jadi kamu sih hati-hati nih dengan info-info dari kalangan intelijen gitu. Kalau hubungannya tidak seperti saudara. Bayangin. Jadi itu yang namanya desepsi. Decoy. Penyesatan itu kan banyak dilakukan oleh dunia intelijen kan gitu. Iya, iya, iya. Dan Cak Dr. Jul percaya dengan informasi kawan itu bahwa dia melihat perjanjian antara Prabowo dan Jokowi. Iya. Prabowo hanya 2 periode. 2 tahun. Oh iya, hanya 2 tahun. Nah, terus rupanya berkembang info bahwa Pak Prabowo mau lanjut sampai selesai. Iya. Nah, gitu. apa reaksi Pak Jokowi? Ya inilah Budi Ari. Indikasinya kan ada benang merahnya. Dia neken ke Prabowo, aku bisa melakukan banyak hal loh ya. Saya bisa melakukan kayak misalnya terserah itu dia masanya dia atau kan dari relawan-relawan yang bergerak ini besok. Kita lihat aja besok. Kan gitu. Iya, iya, iya. Selain demonstran benar, ada juga relawan-relawan. Kita lihat kan. Iya, Terus iya, yang iya. menentang demonstran itu kan juga didesain. Oh, jadi Dari Madura. Iyalah. yang menentang itu juga Iya didesain. didesain. Saya kira nggak mungkin lah. Iya, iya. Dari Madura ketemu Padi gimana? Kan bangsa ini jadi terbelah. Gitu loh. Iya, iya. Hanya karena apa? Ya kita sudah tahu demo-demo bayaran. Kehidupan ekonomi sulit. Demo aja gampang jelas. Termasuk Cash. tuh ada orang dari Betawi yang sempat melarang. Itu juga menurut saya aneh itu. Loh itu desain itu. Saya tahu orang itu, saya tahu. Dia banyak musuhnya juga di kalangan Betawi.
memancing Betawi yang lain. Kan Iya. begitu. Supaya memancing Betawi yang Iya, lain mendukung Pati iya, kan gitu kan. gitu. Wah, Iya, ini menurut saya tuh, aneh itu kok dilarang. masa begini terus bangsa kita ini gitu loh, Adu dibuat. domba. Iya, buat begini kan sedih. Saya sebagai orang yang senior ya, umur saya sudah 70, sedih saya melihat gini. Pemimpin-pemimpin itu loh, kok nggak bisa menghentikan gitu loh. Masa begini terus, ayolah duduk bareng gitu. Yang beda disamakan, kan enak. Masa kita begini terus, capek kita. Energi kita habis hanya untuk urusan perebutan kekuasaan. Yang sudah duduk nggak mau diganti, yang mau pengen kan gitu. Dan ini budaya instan ini yang bahaya. Jadi orang akan buat instan, gitu ya. Pengen jadi pejabat instan, tidak ada proses. Kan ada proses. Padahal alam mengajarkan ke kita semua pakai proses. Bayi itu lahir tidak langsung lari dia, ya tengkurap dulu, merangkak, duduk, berdiri, jalan, baru bisa lari, ngomong. Itu apa alam sudah mengajarkan ke kita. Tapi kenapa ini instan? Budaya instan ini sudah. Kalau dulu ada acara TV mendadak dangdut gitu ya. Ini mendadak jurnalis. Sampai jurnalis senior. Saya tahu pengalaman sebagai jurnalis saya tahu. Tapi sekarang dengan adanya medsos, dengan adanya podcast, semua orang yang tidak punya latar belakang jurnalis jadi jurnalis, jadi pewawancara semua. Kayak gitu. Iya. Itu loh. Kembali ke soal pertemuan relawan Projo itu. Saya sebagai rakyat biasa ya, Cak Dokter ya, itu agak aneh melihat seorang mantan presiden gitu ya, mau duduk ya bersama orang-orang, menurut saya ya, yang seharusnya dia tidak berada di situ lah. Saya mau ngomong yang bersama orang-orang nggak jelas gitu kan. Ngapain ya? Harusnya kan makom, kan bagaimanapun Jokowi, suka tidak suka ya, itu adalah presiden ke-7 kan. 2 periode 10 tahun. Terus dia duduk di forum itu yang menurut saya itu tidak pada tempatnya. Makanya saya sempat guyon itu dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Ya toh. Oh, ini dia mencemarkan namanya sendiri kok. Nggak pakai dicemarkan orang, kan udah dicemar ini. Wibawanya hilang sebagai mantan presiden. Iya. Toh? Iya. Ya kalau saya terus terang, boleh dong saya beropini ya. Oh, sangat boleh. Menurut saya itu kumpul dengan orang nggak jelas lah gitu. Tidak dikelihatan kok. Nggak diperlihatkan kan? Relawan. Rela itu berarti ikhlas. Tapi relawan ini bayaran. Terus apa? Kan bohong berarti. Pembohongan ini terus-teruskan. Sampean kan bukan mantan presiden, saya juga bukan mantan presiden. Cak, saya kalau diundang di satu acara, saya lihat-lihat. Oh iya dong. Iki acaranya opo iki? Iya. Saya tuh pantas datang atau enggak? Kan gitu kan? Iya. Lu ya toh. Kan bagaimana kan kita kan ya menjaga marwah kita juga kan. Kalau di acara yang kira-kira kita itu ya nggak pantas gitu, kan kita nggak datang kan? Iya. Saya aja yang bukan siapa-siapa tuh mikir gitu loh, Cak. Ini kenapa Jokowi sampai begitu, Cak? Analisa sampean ya apa ini? Bagaimana kalau dia yang mendesain acara itu? Ya, nggak ada pikiran itu kalau dia yang mendesain. Iya kan? Dia kan banyak akalnya ini. Jangan dikira dia sebodoh yang dia tunjukkan. Enggak. Dia otaknya juga jalan. Jalan dia. Bagaimana membuat orang harus datang ke dia dengan uangnya. Itu loh. Yang datang ke tempat dia ini, itu sudah menurunkan harkat martabatnya. Gitu. Kemarin ada beberapa rombongan dari Dewan Perwakilan Daerah itu. Datang nyium tangan. Ini perwakilan, saya sebagai rakyat tersinggung dong. Oh, wakil saya ternyata cuma gitu, sowan-sowan begitu. Aduh, gimana coba? Saya kan tersinggung sebagai rakyat yang milih wakil. Ya kan? Tinggi mana sekarang ketua dengan wakil ketua? Ketua. Iya. Rakyat dengan wakil rakyat tinggi mana? Rakyat. Nah, rakyat yang harus mengambil marwahnya. Ini wakil-wakil gombal semua. Gitu loh. Gombal Mukio. Nah, iya sih gombal, nggak punya martabat ini. Tunduk-tunduk. Lah, dia yang terhormat loh. Kenapa anggota dewan itu bisa menyebut presiden dengan saudara, tidak bapak? Itu karena satu level. Iya. Ini sama mantan lagi. Gimana coba? Iya. Kan enggak, harga dirinya di mana gitu loh. Kalau wakil-wakil rakyat ini modelnya kayak gini sudah enggak perlulah wakil rakyat gitu. Kita datang sendiri sebagai rakyat. Itu mungkin yang jadi jalan pikiran teman-teman yang besok mau
masuk ke Senayan kan kita ada juga jadi masuk akal gitu loh. Itu, jadi, aduh, saya terus terang aja, saya nggak mau energi kita habis hanya untuk membicarakan ketidakbenaran ini, gitu loh. Iya, 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 iya. Ini kembali ke soal demo 27 Agustus. Sekali lagi, saya disclaimer, saya mendukung aksi orang menyampaikan pendapat. Ya, sama. Karena kita punya filosof yang kita pegang bahwa bisa jadi saya tidak sependapat. Ini ada filosof mengatakan bisa jadi saya tidak sependapat dengan Anda, tapi saya akan membela sampai mati hak Anda untuk menyampaikan pendapat. Itu kan pegangan kita seperti itu. Nah, tapi Cak, saya agak aneh. Walaupun ini belum kejadian ya, baru saya terima di WA grup gitu ya. Dari sini sekian, dari sini sekian. Dalam situasi ekonomi yang seperti ini, kan yuk larang itu kan. Bisiku kan larang toh. Iya. Ya kan? Urung mangane ya kan. Ya kan, bukan saya merendahkan ya. Kira-kira iki ya apa iki? Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Saya banyak yang bunuh diri karena nggak ketekanan Ya, ekonomi. Iya. Kan anomali jadinya. Anomali, menurut saya anomali. Itu untuk ngelencer. Ya ngelencer ini, ngomong jangan demo, ngelencer aja. Berapa banyak sih keluarga yang bisa punya kesempatan untuk berpiknik dengan rame-rame naik bis? Logikanya kan gitu. Gitu. Iya. Tapi kalau itu memang jadi sesuatu sudah diajak berwisata, dapat uang transport, ya lain lagi ceritanya. Iya. Ya enggak apa-apa, itu kan alternatif untuk mendapatkan rezeki kan. Iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa juga. Iya. Juga. Cuman kan artinya jangan juga ditolak bahwa ada bohir yang di belakang ini. Iya. Atau dan ya nggak apa-apa juga, ya nggak apa-apa juga. Politik kita milih yang Iya. katanya demokrasi, katanya ini. Iya. Kan kita yang milih. Tapi inilah demokrasi yang sebetulnya ditolak oleh Pancasila. Gitu loh. Menang-menangan, banyak-banyakan. Itu kan ditolak oleh Pancasila. Musyawarah untuk mufakat. Misalnya tadi saya pernah ngomongkan di forum ini, 5 orang ngomong mencuri itu halal. Karena 4 orang ini pencuri. Iya. Yang 1 kiai. Yang menang yang di 4. voting yang menang yang 4 ini. Tapi iya. kalau konsepnya musyawarah untuk mufakat, kiainya menjelaskan, ini loh ayatnya, mencuri itu begini, ini loh dampaknya. Iya. Sekarang saya termasuk dulu, Cak. Saya dulu mengagumi waktu 2004. Kita pertama kali one man one vote. Wah, apik iki ya. Tapi belakangan saya mikir-mikir, kok hasilnya itu kayak Jokowi gitu loh, ya kan? Ya kan? Iya. Akhirnya orang seperti Jokowi atau katakanlah orang seperti Gibran terpilih di Solo gitu kan. Padahal ada kandidat lain yang jauh lebih potensial kan sebetulnya. Saya jadi berpikir bisa jadi sistem demokrasi yang kita pilih ini patut kita pikirkan ulang. Nah, ini didesain kok. Saya kasih informasi ya. Waktu NDI, National Democratic Institute, melakukan skema reformasi untuk melakukan banyak hal di Indonesia ini, merubah Undang-Undang Dasar. Ada proksinya, namanya Center for Electoral Reform. Dia membentuk koalisi organisasi non-pemerintah untuk konstitusi baru. Berarti ada niat untuk mengganti konstitusi kita yang dibikin oleh para pendiri bangsa. Niatnya itu ada, ya toh? Nah, komisioner dari pimpinan dari Setro ini masuk ke KPU sebagai komisioner. Dia yang menandatangani kerjasama dengan pihak Australia untuk digitalisasi hasil pemilu. Yang kita lihat di TV, angka-angka muncul, itulah hasil kerjanya. Ya, berarti kan sudah didesain. Itu bisa nganyel kayak pancen. Enggak, kita mesti balik lah dengan cita-cita para pendiri. Iya. Dan saya juga melihat bahwa ini soal lain ya. Kan sekarang ini kan mau Muktamar NU. Muktamar NU juga mereka sudah sadar bahwa one man one vote itu keliru. Jadi mereka pakai ahwa. Jadi orang yang punya hak pilih itu adalah orang-orang yang memang punya kapasitas kira-kira gitu. Jadi wilayah dan cabang memilih 9 ahwa, 9 kiai top gitu. Nanti 9 kiai ini yang memilih siapa Rois Am. Karena mereka lah yang punya kapasitas.
Begitu juga di Iran. Iran itu memilih pemimpin tertinggi mereka, bukan one man one vote dari ini. Nah, Dari ya. tapi para mullah ini, kalau nggak salah 99 mullah berkumpul dan memilih ini, sehingga memang orang yang memilih itu ya benar gitu loh. Itu kan sudah dilakukan oleh Muhammadiyah begitu sistemnya. Gitu ya. Iya, nanti berapa terus dipilih lagi gitu. Jadi enggak terus langsung kita nggak kenal siapa itu Jokowi, hanya ditenteng oleh yang itu Bandar. di bandar itu di situ sudah ada Megawati waktu itu terjadi negosiasi, ya toh, saya tahu namanya, ya toh, disitulah disimpruk itu sudah dicalonkanlah dia oleh PDIP. Iya iya iya. Bahkan Amerika pun kan nggak langsung kan? Enggak, kita ini apa lebih Amerika daripada Amerika. Iya. Saya kadang-kadang orang-orang kalau dalam dunia psikologi ya, orang-orang ini apa kepribadiannya tidak matang. Ya, suka meniru-niru gitu. Jadi lihat orang lain, oh baik, dia niru. Jadi ke Amerika paling 3 bulan, di sana pas musim dingin, wah dia pakai slayer, pakai jas. Pulang ke Indonesia, di sini apa panasnya kayak gini, jas sama slayernya nggak dilepas untuk menunjukkan bahwa saya dari Amerika. Terus lihat bapaknya pakai sarung, wah ketinggalan zaman Pak kamu. Kayak gitu. Ngomongnya ke Inggris. Nah iya, ngomongnya Inggris gitu. Ke Inggris. Inggris yang nggak, pokoknya kayak kelihatan bahasa Inggris gitu kan. Iya, iya, iya. Nah gitu. Nah, ini kan mental-mental apa ya, prematur. Gitu. Masih belum mateng. Dan ini yang dipakai, orang-orang kayak gini yang dipakai. Iya, Nggak punya kepribadian, itu yang dipakai memang. Iya, iya, iya. Cak Jul, saya yakin Anda punya banyak informasi. Kawan-kawan, saya disclaimer sedikit. Saya tidak akan buka bahwa sebelum beliau hadir di sini, beliau menemui beberapa sumber penting lah ya kan gitu kan. Bagaimana situasi terkini. Nah, apa Cak Dokter informasi yang bisa Saya yang paling khawatir adalah daerah-daerah itu bergerak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 21-24 di Sabah, itu di Kalimantan, sudah akan ada waktu itu gerakan untuk Borneo Merdeka. Ini teman saya, yang ya itu tadi sampai bilang info-info itu, saya dapat itu. Tapi akhirnya Alhamdulillah bisa ditunda dulu. Gitu loh. Ini kan satu persoalan penting buat bangsa ini, gitu loh. Tapi saya nggak tahu, ada nggak pemimpin yang peduli ini? Nggak ada tuh. Nggak ada. Bangsanya sendiri terdolimi, mereka masih berebut kekuasaan. Iya nggak? Nah, kita bicara tentang undang-undang perampasan aset tadi. Kita memang masuk ke itu situ. perlu. Tapi kalau aparat pelaksana di lapangan mentalnya masih belum bagus, Mental maling lah gitu. ya terjadi kayak kemarin, kayak di Kejaksaan Agung itu. Iya, 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 iya. Asetnya dirampas, dipakai DP. Uang-uangnya ditunjukkan ke publik itu sekarang di mana? Pernah dengar nggak barang bukti hilang? Udah banyak. Gimana cara pengamanannya? Iya, iya, iya. Niatnya baik, pelaksananya tidak baik. Kan banyak terjadi. Iya, iya, iya. Nah, kalau kita coba masuk ke tuntutan para demonstran besok ya, kan 2 poin. 1, undang-undang perampasan aset. 2, hukuman mati untuk koruptor. Oke, kita mulai dari undang-undang perampasan aset dulu. Yang mereka tuntut itu bagaimana sih, Cak Jul? Perampasan aset itu maksudnya apa sih? Bagaimana mekanismenya? Sampai jangan nanya ke saya. Tanya ke mereka saja, saya yakin tidak akan bisa terjawab dengan baik. Karena untuk tentang undang-undang perampasan aset tuh, saya tadi cerita ada seorang sahabat saya untuk disertasi doktornya secara akademik loh, penelitiannya itu saya lihat sendiri bukunya segini. Nggak bisa tiba-tiba seseorang didesain nuntut undang-undang perampasan aset tanpa dia menguasai masalah. Iya, iya, iya. Ya ini guyonan tok ini kalau sampai pakai istilah sampai ludrukan kabeh iki. Ludrukan. Kok ya ini tanpa mengurangi rasa hormat ya? Iya, saya tetap menghormati mereka. Cuma gini loh. Kita ini kan bukan orang yang reaksioner, melihat suatu masalah itu harus kita runtut gitu loh. Ini isu elit. Itu tadi saya ulang-ulang lah ini. Disertasi doktor S3 di Universitas
Airlangga. Airlangga, bukan abal-abal. Saya datang, jadi saya menyaksikan sendiri bagaimana dialog antara penguji dan promovendusnya itu. Tiba-tiba Luar rakyat biasa. mati, ya kan? Iya, tiba-tiba rakyat menuntut pasar, ngerti gak sampean? Ya opo ini. Kayak gitu loh. Kemarin saya berdiskusi dengan seorang pejabat tinggi Kejaksaan Agung, eselon 1. Berarti setingkat jam, Jaksa Agung Muda. Saya tanya, di sini di Markas Obor Rakyat, walaupun bukan untuk taping, saya tanya ke beliau, eselon 1 di Kejaksaan Agung, ini gimana Mas Bro soal undang-undang perampasan aset? Jawaban dia, di seluruh dunia tidak ada yang menerapkan itu. Hanya satu negara bagian kecil di Australia. Oh oke. Itu poinnya. Kan kalau yang ngomong itu eselon 1 di Kejaksaan Agung, saya percaya dong. Ya kan? Tidak pernah ada. Terus handicapnya apa? Dia juga mengakui. Masalahnya adalah kalau itu disetujui dan tidak pernah ada di seluruh dunia, itu dipakai. Yang kaya justru aparat penegak hukum. Dia juga khawatir, padahal dia jaksa. Dia jaksa nih, jaksa aktif. Harusnya kata dia, hukum kita itu, ini saya jadi narasumber, jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Nah, nggak apa-apa. menurut dia, harusnya hukum itu, seseorang itu dibuktikan dulu dia bersalah. Setelah bersalah, baru asetnya dirampas. Ya, makanya saya jujur aja, kenapa saya datang di ujian tertutup itu. Dan sebentar lagi ada ujian terbuka, Iya. agar disertasinya itu membuat dia jadi doktor. Saya ingin dia sebagai tenaga ahli yang sudah melakukan penelitian dari berbagai negara ada itu. Iya, iya. Gitu. Ini loh yang benar, gitu loh. Gak apa-apa kalau misalnya memang harus diundangkan, ya, tapi ini yang benar. Bayangin disertasi loh, bukan apa pengalaman di persidangan doang, di DPR doang gitu loh. Bayangin, ini jaksa aktif. Makanya. Dia sendiri ragu kalau ini diundangkan. Mas, kata dia, ini berbahaya karena bisa jadi nanti disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Nah, Itu yang tidak terpikirkan. keraguan-keraguan ke ini kan nanti bisa dijawab kalau disertasinya yang sudah ada, ya toh. Dia kan bisa menjelaskan. Ini loh caranya. Saya lihat segini. Saya lihat dialog-dialognya antara dia dengan penguji. Luar biasa. Ini bukan berarti kita nggak setuju pemberantasan korupsi Oh ya. iya dong. Ini soal teknis nih. Ini Iya. soal teknis, ya kan? Karena hukum itu kan ada dua. Hukum acara itu juga harus diperhatikan bagaimana caranya. Bagaimana caranya undang-undang itu dilakukan. Kalau saya ketemu Cak Jul, weh Cak Jul, wah jamnya api kita rampas kan kira-kira gitu kan. Ya opo, kan harusnya saya membuktikan dulu bahwa Cak Jul itu mendapatkannya secara ilegal. Baru itu bisa dirampas kan. Nah, tapi saya nggak tahu nih yang diminta oleh saudara-saudara kita dari Pati seperti apa, kita belum tahu kan. Terus Ya kita dengar aja besok lah seperti apa ya kan. Kalau cuma teriak-teriak di pagar itu kan ya buang-buang energi, kasihan mereka jauh-jauh. Iya, iya, iya. Dan itu kita tahu Senayan itu memang sumber bandit lah. Kita tahu. Saya khawatir pas maghrib, pas saat harusnya mereka bubar tapi nggak mau bubar, chaos. Saya khawatirnya itu. Memang ada desain kayak gitu seperti Ada yang desain tadi. seperti itu ya. Ada. Itu pernah terjadi waktu di Monas itu kan. Waktu Iya, panglimanya masih Pak Gatot Nurmantio kan. Kan terjadi juga. Iya ya, lagi-lagi ya, sekali lagi saya takut disalahpahami ini. Bahwa berarti kita nggak mendukung, bukan ya kan. Tapi kalau misalnya demonya soal kenaikan bahan bakar, BBM, Iya. atau kenaikan PBB di Pati yang 250%, itu masuk akal saya. Karena itu menyangkut memang kehidupan sehari-hari mereka kan gitu kan. Iya. Ini tiba-tiba bicara soal perampasan aset. Aku ya gak mudeng, Cak. Aku gak mudeng. Gitu ya. Ya itu, tapi ini luar biasa lah. Nah, saran sampean ke Pak Prabowo dengan situasi yang hangat ini ya apa, Cak? Saya begini ya. Saya berharap ini. Namanya berharap boleh dong. Presiden itu pemimpin formal. Tapi saya berharap dia juga jadi pemimpin informal. Setiap masalah dia harus datang langsung. Untuk membuktikan kehadirannya dia sebagai seorang pemimpin. Jadi jangan ada batas seperti zaman-zaman dulu. Feodal, raja itu kalau menghadap raja harus lewat ini. Jangan. Kalau Prabowo pengen jadi pemimpin benar, ya meskipun dia terpilih dengan
Gibran yang tidak benar itu, dia membuktikan kepemimpinannya. Ini banyak masalah loh di negeri ini. Saya sudah apresiasi dia datang ke NTT, Ya ke bagus. Pak Bumi itu. Sudah Bagus. Bagus itu. Cara itu yang harus dilakukan. Iya, iya. Banyak masalah di negeri ini yang membutuhkan kehadiran seorang pemimpin. Saya nggak ngomong presiden aja, pemimpin. Iya, iya. Dan kedatangan pemimpin nggak usah diekspos, jangan dibuat-buat lah. Kan kita lihat periode kemarin. Oke, action. Duh, kok ini apa? Dan ini ada yang niru ini. Sudah ditiru. Ada satu pemimpin, saya tidak mau nyebut namanya, di satu provinsi. Ya toh, wah kegiatannya diekspos terus, pakai kamera terus. Deddy Mulyadi maksudnya? Ya kalau saya menyebut, ya bukan saya, ya sudah, memang itu. Iya, menurut Saya saya. kan orang media. Iya, Saya tahu iya, iya. angle-angle pengambilan Iya, iya. gambar itu. Iya, iya, iya. Kalau dia spontan, Iya, iya. dia nggak bisa diambil dari sisi sini, diambil dari sisi sini, Iya, nggak iya. bisa. Iya, iya. Kan kita orang media tahu Iya. kapan cut, kapan action, Iya, iya. diambil mana, kapan yang diedit, kan Iya, tahu. Ini iya. editing, kan tahu. Berarti disiapkan timnya, kan gitu. Iya, Udahlah, iya. kita jangan dibohongin terus rakyat ini. Iya, 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 iya. Kita cari pemimpin yang benar. Nah, ini momentum buat Prabowo. Dia toh, saat-saat rakyat membutuhkan kehadirannya, datang. Terus nggak usah diekspos media, nggak apa-apa. Rakyat di daerah itu yang tahu bahwa presidennya datang. Dia aman, aduh presiden ikut datang. Ada bencana, Kalimantan. Banyak bencana-bencana alam ini yang membutuhkan kehadiran seorang pemimpin. Gitu. Kalau Prabowo sebagai pemimpin formal tidak melakukan ini, saya berharap juga ada pemimpin informal yang nanti akan melakukan ini. Gitu loh, datang. Pasti rakyat seneng. Rakyat itu butuh bapak sekarang. Kayak nggak punya, kayak ini, ayam kehilangan induk. Nggak tahu ngomong ke siapa, akhirnya ya itu. Dimanfaatkan sama orang. Atau, ya ayo ke Jakarta yuk. Sekaligus piknik. Nah, gitu. Lu nyewa bis berapa aja, kita kan juga tahu. Piro cak ya? Sekopati mrene iki piro ya? Pirang puluh juta itu. Saya nanti dituduh kita tidak mendukung. Iya, nanti Bukan kita itu. takutnya dibilang nggak mendukung. Iya, bukan itu. Tapi yang jelas, ya sudahlah, anggap aja berlibur lah gitu. Iya, 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 iya. Kan saya yakin tidak semua tahu persoalan kok. Nggak Iya, apa-apa, iya, anggap aja berlibur. Gitu Iya, iya. aja sudah, disyukurin aja. Iya, dan semoga 27 Agustus itu sore hari ya, itu krusial, itu jangan sampai chaos. Jangan sampai mereka itu dikorbankan. Itu yang saya nggak ingin. Yang orang yang nggak tahu masalah, kepingin demo ke Jakarta, ya pasti dengan harapan-harapan, terus dimanfaatkan. Nah itu saya pasti tidak setuju dong. Orang-orang tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, dikorbankan. Kayak peristiwa di Bawaslu. Saya nanganin beberapa korban. Nggak ngerti apa-apa mereka. Iya, 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 iya. Gitu loh. Banyak. Bahkan banyak yang salah tangkap. Saya kemarin baru wawancara, ojol nganter penumpang ke situ, ditangkap, digebukin, matanya jadi juling sampai sekarang. Padahal dia cuma ojol, dia nganterin penumpang. Ya makanya itu saya menghimbau yang tidak ikut, sudah jangan ada di area-area berbahaya. Iya, iya, iya. Nggak usah jangan nonton lah, udah biarin aja dulu. Kita apresiasi bahwa memang ada aspirasi rakyat harus disampaikan. Tapi keraguan-keraguan kita tadi juga jangan diabaikan. Iya, 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 iya. Terutama di kalangan intelijen yang bekerja untuk bangsanya. Kenapa saya mengatakan ke kaum intelijen, para intelijen yang bekerja untuk bangsanya? Karena saya melihat ini antar intel ini sudah saling intelin gitu loh. Kan itu. Iya, iya. Dulu kan disatukan. Ada badan Bakin kalau tidak salah, badan koordinasi intelijen. Sekarang kan masing-masing institusi punya intelijen sendiri. Iya, iya, iya. Udah ini menginteli sana. Ya kasus polisi sama jaksa itu kan saling intel-intelan. Iya, iya. Gitu. Kan Agustusan lalu itu orang Bais ditangkap polisi. Kok aneh itu kan. Bais ditangkap polisi yang di Kuitang. Saya ingat ada orang Bais ditangkap polisi. Itu zaman Pak Benny Murdani dulu kan itu disatukan. Saya ingat idenya Sutopo Yuwono. Iya. Yoga Sugama. Iya. Sutopo Yuwono. Jadi semua terkoordinasi dengan baik. Ini berantakan ini. Manajemen pemerintahan berantakan. Iya, iya. Oke, Cak. Ini sampai kalau kita ngomongin masalah kita ini sampai subuh. Sampai subuh. Nggak selesai. Nggak mari-mari ya kan. Iya, iya. Kawan-kawan, sepertinya kita harus akhiri
ini antara wawancara, obrolan karo miso-miso ini jadi satu, Cak, sebetulnya. Tapi intinya saya dan Cak Dr. Zulkifli S. Ekome ini kami sama-sama sangat concern dengan nasib Indonesia dan Obor Rakyat secara pribadi tentu saja berharap atau berpendapat silakan berdemonstrasi dilakukan dengan baik, silakan menyampaikan pendapat dan juga berharap polisi tidak menghalang-halangi dan juga tidak melakukan kekerasan terhadap peserta aksi. Mari kita jaga Indonesia. Bagaimanapun Presiden Indonesia hari ini adalah Prabowo Subianto. Kalau sampai dilengsarkan yang naik Gibran, menurut saya jadi masalah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.